Halo, selamat siang Sobat Impact Talk. Bertemu kembali dengan saya Debbie, host yang akan menemani di Impact Talk siang hari ini. Hari ini hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021. Seperti biasa, kalau di hari Rabu kita berada di segmen keluarga, di mana kita membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keluarga ya, maximum family. Dan hari ini kita mau belajar lagi dari buku yang waktu itu udah pernah dibahas ya, buku Be a Better Dad Today. Oh, mungkin nggak kelihatan ya sama Sobat Impact Talk, tapi ya waktu itu sudah pernah membahas, kita mulai waktu itu judulnya Visi Keluarga Mulia, dan hari ini kita mau masuk ke dalam bagian panduan, karena di situ disebutkan ada 10 panduannya bagaimana menjadi ayah yang lebih baik hari ini. Nah, sebelum membahas dengan narasumber kita yang telah hadir ya, melalui Zoom kita berjumpanya, makanya II host juga tidak memakai masker karena kita berjumpa dari tempat kita masing-masing. Saya mau menyapa Sobat Impact Talk yang dengan setia hadir mengikuti Impact Talk. Terima kasih untuk setiap dukungan dan saran yang diberikan. Dan kalau misalnya Sobat Impact Talk masih mempunyai pertanyaan atau misalnya topik-topik yang mau dibicarakan atau juga mungkin ada pergumulan yang mau disampaikan, bisa hubungi nomor yang ada di layar atau juga bisa lihat di deskripsi kita, itu ada website kita, ada aplikasi, ada juga Google Form, bisa isi juga di situ. Jadi lihat aja ya di deskripsi kita, dan nanti kita akan menyampaikan kepada orang-orang yang tepat untuk bisa menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan. Dan untuk Sobat Impact Talk yang mungkin baru pertama kali mengikuti Impact Talk, bisa klik like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya bisa mengikuti setiap sajian online yang ada di YouTube channel ini. Karena selain Impact Talk yang hadir setiap hari Selasa sampai hari Jumat jam 12 siang, kita itu dari pagi ada Morning Spirit, renungan pagi itu jam 6, lalu ada Impact Kids, itu renungan untuk anak-anak jam 8 pagi, dan di malam hari kita ada renungan malam untuk keluarga, Impact Family jam 8 malam ya. Lalu juga di hari Sabtu kita ada bincang-bincang untuk remaja, itu Chit Chat Teens. Dan kalau di hari Rabu ini nanti sore kita ada jam doa. Kita Sobat Impact Talk bisa mengikutinya melalui Zoom dan bisa tanya link Zoom-nya itu melalui nomor yang ada di layar ya. Dan di hari Minggu kita ada ibadah, itu kebaktian jam 8.30 itu dalam bahasa Indonesia dan jam 10.30 dalam bahasa Inggris. Nah, kembali lagi kita hari ini mau membahas tentang buku Menjadi Ayah yang Lebih Baik, dan kalau lihat di poster judulnya Keluarga Utama, itu apakah dan bagaimana caranya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol ya sama narasumber kita yang telah hadir. Halo Om Aren dan Tante Siwi. Halo, Halo. Debbie. Apa kabarnya? Baik, sehat-sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, ya sehat. Aktivitas masih banyak di rumah, Om Tante? Di rumah terus ya. Ya, baik mengajar maupun bekerja di rumah ya, dari rumah ya. Betul. Puji Tuhan kalau sehat-sehat semua ya. Nah ini Om dan Tante ya, memang ini bukunya sih buku tentang ayah, tapi tetap kan ya, tetap ada perlu dukungan dari dari istri pastinya. Nah ini pengen ngobrol tentang ini, tentang keluarga utama itu bagaimana gitu, terus harus bagaimana dan bagaimana caranya, boleh Om dijelaskan? Oke. Ya, ini judul bukunya kan dari Be a Better Dad Today ya, mungkin udah pernah disebutkan ya. Pengarangnya juga sama dengan pengarang yang Maximum Marriage yang lalu, itu Gregory W. Slayton gitu ya. Penerbitnya Family First Indonesia. Isinya itu sebenarnya tentang ada 10 panduan untuk Be a Better Dad Today gitu. Nah, jadi judulnya ini, panduan pertama itu adalah keluarga utama. Kalau di poster kan gitu ya, keluarga utama. Itu sebenarnya artinya bagaimana si ayah gitu ya, dan bersama dengan istrinya itu bersepakat bahwa memang keluargalah yang utama dalam prioritas kehidupannya gitu, dalam prioritas kehidupan berkeluarga gitu ya.
Jadi keluarga yang utama gitu. Bukan pekerjaan, bukan hobi gitu ya, dan bukan yang lain, tapi yang utama adalah keluarga. Sebenarnya intinya cuma itu aja sih, intinya cuma itu, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita semuanya sudah bisa menikmati kehidupan bersama keluarga gitu ya, maksudnya menempatkan keluarga kita itu sebagai prioritas kita, itu sebenarnya kita sudah mendapat kesempatan untuk menikmati berkat kehidupan dari Tuhan, gitu ya. Karena ketika kita bisa menempatkan keluarga, maksudnya istri dan anak-anak gitu ya sebagai prioritas, itu menurut buku ini sebenarnya kita sedang menciptakan sebuah keluarga yang kuat, begitu, sebuah keluarga yang kuat di masa depan. Nah ini saya akan membacakan pendapat dari Randy, dia dari California ya, karena buku ini sebenarnya mengenai keluarga sebagai prioritas utama itu banyak memberikan contoh-contoh pengalaman orang sebenarnya bukunya itu. Nah, ya Randy ini bilang gini, di awal karir saya berpikir untuk apa saya bekerja setiap hari? Jawabannya adalah untuk keluarga dan kesejahteraan keluarga kami. Jadi sejak semula saya sudah berjanji kepada diri saya sendiri untuk menjadikan keluarga sebagai prioritas utama saya. Ini berarti saya harus merancang pekerjaan saya agar tidak terlalu sering tugas keluar kota. Saya juga harus mengatur waktu bekerja saya agar saya dapat pulang lebih awal untuk makan malam bersama keluarga. Dan selagi anak-anak saya masih kecil, serta membutuhkan banyak perhatian, saya harus merancang agar saya bekerja sesedikit mungkin di akhir pekan. Tentu saja itu semua bukan sesuatu yang mudah dilakukan, tapi setelah 20 tahun saya melakukan hal itu, saya bersyukur karena saya telah mengambil keputusan yang tepat. Gitu. Jadi kalau dilihat dari pengalamannya Randy dari California ini, memprioritaskan keluarga itu harus ada perencanaan, harus sengaja, gitu ya. Harus ada perencanaan dan harus dibuat waktu khusus. Misalnya kayak tadi dia bilang dia harus merancang pekerjaannya supaya nggak sering keluar kota, gitu ya. Dia harus sering pulang lebih cepat, gitu ya. Intinya supaya ada waktu bersama dengan anak dan istri, gitu ya. Itu contoh dari Randy ya. Nah, kemudian ini di panduan ini juga Anda mungkin berpikir bahwa panduan pertama ini sangat mudah. Kalau cuma begini saja, saya sudah tahu dan saya sudah menguasainya. Ya, begitu. Jadi kan kalau misalnya, oh jadi panduan pertama itu cuma keluarga jadi prioritas utama ya, menghabiskan waktu sama istri sama anak gitu ya. Oh itu mah gampang, saya mah sudah melakukan gitu ya. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Kalau ada yang berpikir seperti itu, puji Tuhan, karena berarti dia sudah melakukannya gitu ya. Nah tapi kalau menurut penulis ini, dari statistik dan dari pengalaman yang dia temukan, sebagian besar ayah itu justru telah kehilangan kemampuan mereka untuk dua hal ya. Pertama, kehilangan kemampuan untuk menempatkan keluarga sebagai prioritas utama. Itu yang dilihat oleh penulis ya. Karena penulis ini kan bekas duta besar Amerika ya, di mana ya, saya lupa di negara apa gitu ya, bekas duta besar, dan dia juga pengusaha, dia juga bisnismen, jadi dia bertemu banyak orang gitu ya. Iya, jadi karena ya tadi juga maksudnya Debbie sambil berpikir biasanya kan justru kalau ayah kan karena bekerja, apalagi ya pastinya kalau sebelum pandemi kan hampir semua bekerjanya di kantor ya, kecuali kalau kalaupun pengusaha juga biasanya kan tetap ada kantor, jadinya kayaknya waktunya akan habis untuk pekerjaan biasanya kalau ayah ya. Ya, betul itu. Jadi kalau untuk silakan Om boleh dilanjutkan. Ya, jadi sebenarnya itu juga yang diamati oleh penulis gitu ya. Tadi kan kelihatannya gampang banget gitu ya, cuma ada waktu. Mungkin buat sebagian orang mereka sudah melakukan ya. Tapi sebagian besar yang ditemui oleh George penulis ini ternyata enggak. Pertama kehilangan kemampuan untuk menempatkan keluarga sebagai prioritas utama. Kenapa? Karena menurut penulis ini ternyata prioritas utama mereka itu jadi pekerjaan atau mencari uang gitu ya. Ya.
Itu nggak salah karena itu buat keluarga juga kan ya, itu Iya. nggak salah karena tugas pria itu kan memang harus mencari uang, ya kan. Nggak mungkin pria nggak cari uang gitu ya, itu nggak bertanggung jawab gitu ya. Tapi ini bicara tentang prioritas. Jadi menurut penulis ini keluarga tetap nomor satu, baru pekerjaan. Yang kedua, para ayah itu sebagian besar kehilangan kemampuan untuk meluangkan waktu bersenang-senang dengan keluarga mereka. Jadi misalnya ada waktu nih dengan anak-anak, dengan istri, tapi ada sebagian ayah yang nggak bisa senang-senang sama istri sama anaknya gitu. Senang-senangnya malah di tempat lain, misalnya senangnya itu bekerja, senangnya itu misalnya kalau misalnya melakukan perjalanan pekerjaan gitu ya, senangnya itu ngumpul sama teman-teman golf, tenis atau apa. Jadi ketika bertemu dengan anaknya malah sulit untuk membaur dan berinteraksi. Nah itu dua kemampuan sebagian besar ayah yang hilang, ya, menempatkan keluarga sebagai prioritas dan juga kemampuan untuk bersenang-senang dengan istri dan dengan anak, gitu. Ternyata ya? Sulit ya, maksudnya dan tidak semudah yang di tidak semudah judul, tidak semudah judul. Ya, ternyata prosesnya tetap ya itu ya, maksudnya ada perjuangannya juga ya, untuk ayah gitu. Benar. Ada perjuangannya sama pemahaman dari si ayah. Bahwa memang keluarga saya penting nih, gitu. Anak saya ini bukan beban, anak saya ini adalah berkat dari Tuhan dan saya harus bersama-sama dengan mereka menikmati hidup ini, gitu ya. Itu pemikiran seperti itu. Betul. Terus penulis juga mengatakannya di sini seringkali kalau anak-anak bersama ayah mereka, anak-anak itu malah merasa tegang dan tidak menyenangkan gitu. Kalau menurut kata penulis ya. Jadi banyak anak-anak yang pengalamannya itu kalau sama ayah mereka, misalnya mereka dalam satu ruangan gitu ya. Mereka malah kalau ada ayahnya jadi tegang dan tidak menyenangkan. Jadi malah ada mungkin misalnya anaknya ini ada dua ya, lagi di ruang tamu gitu, lagi ngapain lah gitu. Tiba-tiba ada ayahnya datang tinggi-tinggi gitu ya, masuk, duduk, si anaknya berdiri, terusnya pergi ke kamar. Gitu. Jadi malah menghindari pertemuan dengan ayah gitu ya. Itu ada kejadian gitu. Jadi artinya hubungan antara ayah dengan anak tidak baik gitu ya, karena buat si anak kebersamaan dengan ayah itu menegangkan dan tidak menyenangkan gitu. Karena kan mungkin terbawa ya, mungkin terbawa suasana di kantor kan, apalagi kalau mungkin memang sebagai atasan atau apa gitu. Jadi pas ke rumah sulit untuk menempatkan diri sebagai ayahnya anak-anak gitu kan. Iya, betul. Jadi mungkin itu yang lama-lama dirasakan. Tapi tapi kalau pengalaman Om sendiri gimana Om, maksudnya dengan anak-anak, apalagi kan anak-anaknya cewek gitu. Kalau saya dulu boleh ya? Boleh. Saya justru maksudnya ya dekat dengan dua-duanya, tapi ya sama dulu dengan almarhum papa juga, maksudnya bisa yang memang cerita gitu, maksudnya memang karena ya itu mungkin yang tadi Om awal bilang juga kan harus dimulai gitu, harus diusahakan gitu. Walaupun dengan kesibukan, tapi aku sih merasanya dari kecil memang diusahakan ada bersama gitu, walaupun mungkin sebentar-sebentar, dan itu yang membentuk. Jadi memang ya meskipun ada pengalaman yang tadi dengan anak dengan ayah nggak bisa deket, kalau aku bisa gitu, justru ya bisa gitu. Kalau di kita sih ya, ini saya aja ya ngomongnya. Ya boleh yang melihatnya. Iya, kalau di saya sih pengalaman ini baru tadi pagi juga terjadi ya. Jadi kita mau mengadakan misalnya nonton bareng ya di rumah ya gitu ya. Terus itu ternyata papanya ini ternyata ada kerjaan yang nggak bisa dia tinggal gitu ya. Udahlah nggak jadi nonton aja lah kalau papa nggak ikut, kata gitu kan. Jadi memang kehadiran papanya itu ternyata juga sangat ditunggu, sangat ditunggu gitu ya. Sangat ditunggu. Penting. Kalau nggak bersama-sama jadi nggak enak gitu kan. Jadi itu artinya anak-anak nyaman. Iya, betul. Luar biasa. Ore. Ya, betul.
boleh dilanjut lagi Om, tapi yang memang pasti berbagai pengalaman ya, maksudnya beda-beda tiap orang ada pengalamannya, tapi ya memang ternyata perjuangan ayah juga harus lebih, harus ada perjuangan lebih ya. Ya, 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 selain bekerja mencari uang, tapi juga harus yaitu dengan keluarga ya. betul. Itu sebenarnya memang pemahaman dari si ayah bahwa istri dan anak itu adalah berkat, ya berkat untuk kita ayah tuh bersama-sama menikmati hidup dengan mereka gitu kan ya. Dan juga memang happy, jadi si ayah memang happy bermain, ngobrol, berinteraksi dengan anak-anaknya, dengan istrinya gitu ya. Itu dasar utama sih sebenarnya, bukan masalah waktunya ya. Karena waktu banyak kalau hatinya tidak ada di anak, tapi hatinya di tempat lain juga enggak ngapa-ngapain ya. Nah, buku ini menegaskan juga bagi anak-anak itu ya. Jadi kalau orang tua ngomong cinta gitu ya, mengasihi, cinta mengasihi gitu ya. Tapi kalau buat anak-anak itu cinta atau mengasihi itu ejaannya tuh bukan CINTA. Oh. Ejaannya itu apa ejaannya Om? Nah, ejaannya W A H E U. Gitu. Jadi waktu gitu ya. Jadi kalau orang tua anaknya ngelihatnya orang tua nggak punya waktu buat saya, maka interpretasi mereka itu artinya sama dengan orang tua nggak mengasihi saya. Gitu. Iya. Padahal Dina orang tuanya ada di rumah gitu ya, tapi bukannya bermain sama saya, bukannya menghabiskan waktu sama saya, malah nggak zaman nonton TV ya, sekarang ini nggak zaman ya, main HP gitu, malah main HP, nggak zaman baca koran juga kan, jadi malah main HP, tapi bukannya main sama saya sebagai anak gitu ya. Nah, waktu kebersamaan sebagai sebuah keluarga itu sebenarnya waktu yang sangat bernilai bagi seorang ayah gitu sebenarnya. Nah, kenapa ya? Apa sih maksudnya waktu bersama anak itu atau sama istri itu sesuatu yang bernilai? Nah, ini dijelasin nih. Oke, maksud dari menghabiskan waktu bersama itu adalah saling berinteraksi, kemudian berbagi kesenangan ya, seperti tadi ya kita nonton sama-sama gitu ya, kemudian menciptakan kehangatan dan kenangan-kenangan indah yang tidak terlupakan. So sweet. Jadi cara menilainya sih gampang. Quality time, kan orang banyak bilang kan quality time ya. Sebenarnya quality time itu mau dilihatnya dari apa gitu ya. Mungkin dua orang ini, ayah dan anak ini ada di satu ruangan, tapi apakah mereka saling berinteraksi? Minimal hatinya lah, apakah hatinya berinteraksi, saling menyukai gitu ya, atau tidak. Kalau misalnya ayah dan anak tidak saling menyukai, itu sebenarnya udah satu masalah yang harus dibereskan dulu gitu. Sebelum punya quality time harus dibereskan dulu. Jadi saling berinteraksi lalu saling berbagi kesenangan gitu. Jadi si ayahnya happy, anaknya juga mesti happy. Jangan sampai ayahnya happy, anaknya nggak happy gitu ya. Karena anaknya cuma mau jadi objek kehappyan si ayah gitu kan ya. Nah, terusnya yang paling penting juga sebenarnya tanpa disadari ya, waktu yang dihabiskan itu harus menciptakan kehangatan dan menciptakan kenangan-kenangan indah yang tidak terlupakan baik oleh si anak maupun oleh si ayah dan ibu. Iya. Jadi itu pengalaman yang akan diingat terus sampai kapanpun gitu ya, sampai besar pun dia ingat terus gitu. Iya, betul sih. Jadi serak langsung. Betul sih tadi yang waktu Om bagiin juga kan kalau misalnya bersama dalam satu ruangan tapi mungkin main handphone gitu kan atau bekerja atau ayah tetap bekerja tapi ya padahal satu ruangan dengan anak gitu. Nah, itu kan menciptakan memori ke anaknya juga ada ayah juga tapi ayah juga tetap sibuk sendiri gitu ya. Ya. Padahal yang pentingnya adalah ya justru membangun memori yang baik gitu ya, yang kenangan yang baik gitu, yang bagus supaya diingat terus ya. Iya. Misalnya saya kasih contoh deh ya, mungkin istri saya juga kasih contoh ya. Dengan ayah saya kan tentara ya, jadi jarang ada di rumah karena sering tugas luar kota. Nah, ketika ada di rumah, ayah saya pernah ngajak saya main catur gitu kan. Karena sama-sama suka main catur kan, akhirnya main. Nah, setelah saat main catur itu ngobrol. Nah, saya masih kecil, masih SD waktu itu. Tapi diajak ngobrol. Nah,
saat itu sebagai anak SD ya, diajak main catur sama ngobrol, saya merasa diperlakukan seperti orang dewasa. Jadi saya merasa kayak dihargai gitu ya. Jadi nggak dianggap, ah lu mah anak kecil nggak penting lu, nggak gitu. Tapi seperti dihargai sebagai anak walaupun saya masih SD. Nah itu pengalaman pertama ya. Pengalaman kedua waktu saya SMP kelas 1. Jadi waktu itu lagi jalan-jalan sama ayah saya di airport ya. Nah terus ada yang jual burger gitu ya di airport ya. Saya tuh pengen, tapi saya cuma ngeliatin aja gitu ya. Nggak ada uang, masih SMP kelas 1 kan. Nah saya ngeliat, terusnya tanya, mau gitu ya. Terus saya bilang, mau gitu kan ya. Nah terusnya dibeliin gitu kan. Pas sudah habis ditanya lagi, mau lagi gitu. Bayangin anak kelas 1 SMP gitu ya, nggak usah ngomong, ditanyain mau gitu ya. Terusnya udah habis tanya mau lagi gitu. Itu satu SMP berarti sekitar 40 tahun yang lalu. Oh iya. Ya, 41 tahun yang lalu sampai sekarang saya masih ingat. Main catur sama itu dan pengalaman lainnya itu udah puluhan tahun saya masih tetap ingat. Kenapa? Karena itu memberikan kehangatan dan kenangan indah buat saya. Iya, gitu. betul. Jadi itu kecil kan, aduh beliin burger doang gitu ya. Mungkin ayah saya nggak merasa bahwa, nggak sadar ya, ayah saya mungkin nggak sadar bahwa dia ngebeliin saya burger gitu, efeknya sampai saya ingat sampai sekarang. Setiap mengingat kenangan itu, hati saya itu hangat gitu ya. Aduh happy ya, senangnya gitu. Gitu. Nah ini ada lagi, ini ceritanya lebih keren nih. Kalau dengan ayahnya soalnya banyak. Boleh Tante. Kalau bapak saya kan tentara ya sama lah ya. Sama tentara. Anak kolong kita anak kolong. Nah terus itu bapak saya itu ya banyak sekali pengalaman. Dan dia memang kalau pagi, kalau sore dia selalu minum kopi dan kita tuh biasanya ada di sekeliling bapak saya. Nah biasanya setelah itu jam-jam 7 malam gitu ya, biasanya sering sekali seminggu berapa kali tuh kita tuh pergi sama-sama malam. Saya tinggalnya di Palembang ya dulu. Nah terus itu keliling hanya kalau di kita itu ada namanya jembatan ini Ampera ya, jembatan yang melintasi Sungai Musi. Kita cuma muter aja naik mobil, muter aja terus nanti balik lagi terus pulangnya nanti di martabak ya. Itu buat apa namanya kenangannya sangat indah. Kadang-kadang itu saya ingin terapkan ke anak-anak, ke keluarga kami gitu ya. Tapi kan kalau pergi malam gitu ya, untuk sekarang gitu ya, aduh udah masa-masa kayak gini lagi kan memang susah ya, apalagi dengan anak-anak yang kesibukannya banyak ya sekarang ya, sekolah online lah begini yang tugasnya banyak. Nah, tapi setidaknya ada kehangatan yang terjadi di situ dan itu saya ingat dan itu juga bisa saya tebarkan ke anak-anak nih loh mestinya kita seperti ini gitu ya. Anak-anak pengennya apa? Wah kalau Nadine pengennya ya pengen senang jalan-jalan, kalau Nadine ya senangnya di rumah gitu. Nadine yang ada di itu ya yang di foto di belakang ya Nadine. Iya ya jadi maksudnya gini memang jalinan kehangatan itu bisa kita pupuk sedini mungkin ya dan kita harus sebagai orang tua harus memang memprioritaskan itu ya buat ke anak-anak. Ya walaupun itu ya mungkin buat orang tua rasanya itu hal yang kecil tapi jangan jadi maksudnya ngelihat anaknya ya itu kalau kayak yang Om tadi gitu ngelihat anak kok kayaknya pengen burger tapi udahlah dicuekin aja gitu bukan jadi gitu ya justru ya memang ya jangan merasa itu kan hal kecil nggak usah ditanya gitu bukan gitu ya tapi justru yang memang ya kalau kelihatannya kayaknya ini anak pengen sesuatu ditanya gitu mau yang ini gitu atau mau apa gitu ya memang ditanya karena buat anak ternyata itu suatu hal yang besar yang diingat terus gitu ya dan betul dan itu benar ya menjadi maksudnya karena Om dan Tante merasakan itu kan jadi sekarang dengan anak-anak juga ya ingin menerapkan hal maksudnya walaupun mungkin caranya sih pasti beda-beda ya tapi beda tapi maksudnya ingin memberi kehangatan juga gitu ya ke anak-anak dan memberi memori yang baik gitu ya. Wow. Sip, keren pengalamannya. Jadi buku ini menulis ya kenangan-kenangan yang Anda ciptakan itu dapat berdampak dua hal dan itu benar terjadi sesuai dengan yang pengalaman saya ceritain itu ya. Jadi yang pertama kenangan itu membantu semua anggota keluarga tahu bahwa mereka adalah anak-anak yang istimewa.
Ya kayak pengalaman saya tadi gitu ya. Saya diajak main catur, terus diajak ngobrol. Ngobrol itu bukan ngobrol yang gimana ya, tapi ngobrol yang benar-benar kayak ngajak orang dewasa ngobrol gitu loh. Padahal saya masih SD. Jadi kayak dihargai nggak waktu main catur SD. Jadi saya merasa, diajak ngobrol nih kayak orang, jadi nggak diremehkan gitu. Jadi saya merasa saya istimewa. Seperti juga waktu yang saya ngelihat ini, loh kok saya nggak minta, kok tahu kalau saya itu mau gitu kan. Jadi saya merasa istimewa gitu ya. Nah, kenangan merasa bahwa saya itu istimewa di hadapan orang tua itulah sebenarnya yang kebawa kenangan yang bagus. Itu yang harusnya kita targetkan ya ke anak-anak, supaya anak itu merasa bahwa memang mereka itu istimewa di hadapan kita sebagai ayah dan ibunya. Mereka memang istimewa. Nah, yang kedua lagi, kenangan itu, kenangan yang indah itu nantinya akan dapat menjadi tembok pelindung yang kokoh untuk menahan badai kehidupan yang mungkin akan mengancam keluarga Anda. Ya. Jadi artinya dia punya pegangan nih. Pegangannya adalah pegangan contoh keluarga saya gitu. Jadi dia merasa dia kokoh karena dia yakin ada yang mengasihi dia. Dia kokoh karena dia yakin ada yang mencintai dia gitu ya. Jadi dia nggak sendirian, nggak kesepian, bukannya tanpa harapan gitu ya. Nah itu tembok yang kuat buat mereka. Wow. Iya, betul juga karena kan ya itu ya, maksudnya makin ke sini juga kan zaman berubah, terus masalah yang dihadapi juga berubah ya, kayak tadi tante aja pengen menerapkan jalan-jalan malam kan untuk sekarang susah gitu ya. Nah, itu padahal maksudnya hal yang baik gitu kan. Nah, terus ya maksudnya anak-anak sendiri pun pasti dengan bertambahnya kecanggihan teknologi dan semuanya itu kan maksudnya permasalahannya berbeda ya, apalagi ya kayak sekarang pandemi kan jelas banget, maksudnya cara belajar pun berubah ya, semua berubah gitu. Jadi ya memang penting apa yang ditanamkan oleh ayah dan ibu ya buat anak-anak. Jadi ya kalau mereka menghadapi masalah ya betul setuju sama Om gitu, maksudnya ya mereka punya tembok yang kuat ya Om ya, punya dasar yang kuat, tembok yang kuat gitu ya untuk bisa menghadapi, dan ya itu betul nggak sendirian. Wah, dan jadi ingat juga kalau misalnya kita belajar gini kan jadi kita bisa ngelihat sosok Tuhan juga ya Om ya, maksudnya kalau ayahnya memang yang itu yang merhatiin kan, jadi kita bisa lihat ya yang tidak kelihatan di atas sana gitu. Betul. Ya bahwa ada Tuhan yang memang selalu menyayangi kita, yang selalu memperhatikan kita, yang tahu yang maksudnya yang selalu ada buat kita, dengan kita melihat ada ayah kita, ada ibu kita yang memang mendukung kita gitu ya. Betul. Wah, ini hebat nih narasumbernya Ci Debbie nih kayaknya. Kan kita ngobrol. Berarti ini kita sama-sama narasumber ini. Keren. Kita ngobrol bareng Om. Jadi tukar pengalaman. Jadi diingatkan kembali nih Om. Saling mengingatkan. Iya, setuju banget. Itu benar banget. Jadi memang kalau kita sebagai anak ya, kalau sebagai anak dia punya contoh ayah yang memperlakukan dengan istimewa ya, dia merasa dia istimewa gitu. Si anak itu jadi lebih mudah gitu untuk mengidentifikasikan Tuhan gitu ya, dari sosok orang tuanya. Jadi dia bisa lebih merasa Tuhan memang memperlakukan saya istimewa. Dia lebih sensitif lah, lebih sensitif untuk itu. Setuju, keren. Sama-sama. Ya silakan Om, ada. Oke. Terus buku ini ada apa lagi? Oh ya, buku ini ngasih ada 3 modal yang dibutuhkan. Yang modal yang dibutuhkan apa aja? Ya. Satu, modal pertama adalah sediakan waktu yang berkualitas. Dan kemudian yang kedua, sediakan perhatian yang berkualitas. Jadi perhatian yang berkualitas ya, bukan hanya sekedar perhatian. Nah, kemudian ketiga ada sedikit imajinasi kreatif. Ya. Wah, ini ada penjelasannya nggak nih? Wah, harus berkualitas dan kreatif ya. Iya. Jadi kalau waktu yang berkualitas itu memang artinya si ayah itu sudah mengosongkan waktunya, pikirannya dari pekerjaan gitu ya, dari kesibukan yang lain gitu. Jadi misalnya gimana ya? Misalnya dia kerja nih sibuk, maka dia
ada ngambil misalnya setengah jam atau 1 jam khusus nih dia nggak akan mau diganggu sama kerjaannya gitu ya untuk ke anaknya. Jadi artinya waktu yang berkualitas itu waktu yang tidak terpotong-potong gitu ya. Tidak. Misalnya sama anak gini tiba-tiba telepon gitu kan. Jadi baru sama anaknya 5 menit, teleponnya setengah jam gitu kan. Si anaknya yang tadinya merasa wah saya lagi main sama ayah nih gitu ya. Satunya ayah ngobrol setengah jam, anaknya bengong setengah jam gitu kan nungguin ayah gimana sih kok nggak perhatiin saya gitu ya. Nah itu kan jadinya waktunya nggak berkualitas. Jadi bagaimana ayah itu memang benar-benar mengkomitmenkan suatu waktu tertentu. Mungkin aja nggak 1 jam, mungkin nggak setengah jam, mungkin 20 menit, tapi 20 menit itu tidak terganggu ya, nggak terinterupsi, nggak terputuskan. Betul. Nah kalau perhatian yang berkualitas itu sebenarnya masuk dari hati dulu. Apakah hatinya memang ada rasa sayang ke anaknya apa enggak? Apakah hatinya itu memang dia enjoy bareng sama anaknya apa enggak gitu ya. Kalau misalnya agak aneh juga ya kalau dibilang ayah nggak sayang sama anaknya ya, aneh juga ya. Ya kita anggaplah semua ayah sayang sama anaknya ya. Tapi apakah sang ayah itu enjoy menghabiskan waktu bersama anaknya? Kayaknya ada yang belum tentu ya, ada yang enggak juga gitu. Nah, dipastikan dulu oleh si ayahnya, saya ini enjoy nggak ya sama anak saya? Nah, jadi ngobrol dulu dengan diri sendiri nih si ayahnya nih, saya enjoy nggak nih sama anak saya nih? Atau sebenarnya saya ini merasa anak saya itu cuma pengganggu nih gitu. Kalau misalnya memang begitu, saya nggak enjoy. Buat saya mah anak saya pengganggu. Nah dia mesti beresin dulu di hatinya, gitu. Dia mesti beresin dulu di hatinya dan sampai tahu akar penyebabnya nih apa. Dia nggak bisa enjoy sama anaknya, nggak bisa menikmati kebersamaan dengan anaknya itu akarnya apa masalahnya? Mesti diselesaikan dulu, gitu. Nah kalau itu Om, kalau misalnya ada masalah itu gitu ya, maksudnya ya itu tidak bisa enjoy sama anak. Nah ini maksudnya ayah tuh cerita ya berarti sang suami cerita ke istri gitu Om atau gimana gitu? Maksudnya kan atau memang harus menyelesaikan sendiri, harus berusaha menyelesaikan sendiri? Nah, kalau misalnya dia hubungan dengan istrinya sangat baik, sangat bagus gitu ya, saling penuh pengertian, bisa ngomong bebas, istrinya bisa ngerti, dia tidak takut untuk ngomong gini gitu ya. Pokoknya hubungannya sangat baik lah. Oh dia bagusnya ngomong sama istri. Tapi kalau dia hubungannya dengan istri juga nggak bagus, nah kan complicated ya. Dengan istri udah nggak bagus, dengan anak juga nggak enak. Nah itu sebenarnya harus diselesaikan dulu sih. Kenapa nih saya begini? Kenapa ke istri saya nggak terbuka? Kenapa ke anak juga nggak ini? Itu mesti diberesin dulu. Gitu. Oke. Ya. Nah setelah itu setelah memang ada perasaan happy dengan anak, dengan ini baru ada perhatian yang berkualitas yang perhatian itu munculnya otomatis jadinya. Jadi bukan perhatian yang munculnya diada-adain gitu. Oh dia kayak gini, gimana ya? Supaya saya menunjukkan saya perhatian sama dia, apa ya, gimana ya? Wah itu jadi kayak apa? Nggak spontan gitu. Padahal sebenarnya itu harusnya munculnya spontan dari hati yang penuh kasih, hati yang memang senang, hati yang memang suka bareng-bareng gitu sama anaknya, itu otomatis munculnya. Gitu. Iya. Kalau kayak tadi jadi itu Om, kalau gitu kayak dianggap kerjaan dong ya, maksudnya jadi dianggap kerjaan kalau jadi beban ya, dengan anak ini harus ngapain, harus apa gitu ya, malah jadi beban, tapi justru memang harus apa tadi Om, dari hati ya Om ya. Nah, dari hati gitu. Sama satu lagi ini kan sedikit imajinasi kreatif. Nah kreatif itu sebenarnya supaya bisa melakukan kegiatan yang baru, yang berbeda, tapi juga menyenangkan gitu ya. Nah, kalau yang kayak tadi itu misalnya sih gini sih, perhatian yang berkualitas tuh ada contoh ya. Ini kan di buku ini ada banyak contoh ya, kayak misalnya Ken gitu ya, contohnya ya. Ini ada nih. Ken ini dari California Utara. Ya, dia ngelihat anak-anaknya tuh suka main game Call of Duty ya. Main game Call of Duty, nggak tahu tuh. Saya sendiri nggak tahu tuh game apa. Game perang-perangan mungkin ya. Nah, akhirnya dia mutusin, anak saya suka main ini, saya ikutan main deh, gitu ya, karena dia memang senang kan sama anaknya. Nah pas dia main, biasalah lawan anak milenial mah orang tua kalah ya, jadi dia selalu kalah main sama anaknya, dan dia jadi bahan olok-olokan anaknya, jadi anaknya ngetawain dia, kalah gitu ya. Tapi dianya juga nggak ngerasa gimana, dia mah happy aja, diolok-olokin juga gitu, happy aja. Jadi itu malah jadi ketawa bareng-bareng, anaknya kan ngerasa ya, papa saya ternyata diledekin nggak marah, tapi malah ketawa gitu. Itu aja udah bikin dekat kan.
Jadi membangun kehangatan gitu ya. Nah itu sebenarnya menciptakan kenangan indah ke si anak. Jadi anak tuh mungkin 20 tahun lagi pikir, dulu ya papa saya itu ya 20 tahun yang lalu saya masih kecil nggak bisa main game gitu ya, culun gitu ya, kalah melulu sama saya ledek-ledekin, nggak marah loh. Aduh, nah dia rasanya seneng gitu ya. Nah itu salah satu contoh perhatian yang apa ya namanya tadi, perhatian yang berkualitas yang munculnya memang dari hati, bukan yang direka-reka gitu ya, bukan yang kitanya nggak senang terusnya kita pura-pura perhatian, bukan. Nah, ini contoh dari Ken ya, karena contohnya nih banyak sih, dan contohnya bagus-bagus gitu ya. Boleh tapi, ada contoh lagi? Boleh, kalau ada contoh lagi boleh. Ada. Saya cepetin aja ya. Kalau tadi Ken main game sama anaknya. Kalau ini John dari Seattle, ini kan bukunya yang bikin orang Amerika ya. Jadi contohnya nggak ada si Ujang dari Sumedang, si Asep dari Sukabumi, nggak ada gitu ya. Ini apa boleh buat lah gitu ya. Jadi John dari Seattle mencoba cara hangout bersama keluarga lain. Nah ini ide bagus nih. Jadi ini pernah dipraktekkan sama keluarga muda Gereja Baptis Pertama waktu bareng-bareng camping di Kapolaga. Nah jadi hangoutnya itu bukan cuma si ayah ibu dengan anak, tapi ayah ibu anak hangout dengan keluarga lain yang ada ayah ibu anak yang kira-kira sebaya. Gitu. Jadi misalnya ada 4 atau 5 gitu ya, keluarga yang sebaya, anaknya kan sebaya juga. Itu jalan bareng, camping bareng gitu ya di Kapolaga, camping bareng di mana kehujanan bareng-bareng waktu camping atau apa. Nah itu pengalaman yang sama lagi memberi kenangan indah juga. Jadi dan itu bisa juga mengajarkan anak-anak teladan bagaimana orang tua berinteraksi satu sama lain. Si anak lihat nih, papa saya kalau sama papa si itu berinteraksinya kok saling sopan ya, berinteraksinya kok saling menghormati gitu ya, berinteraksinya kok enak, bercanda-bercanda, ketawa-ketawa. Nah itu jadi contoh buat dia, kalau berinteraksi itu kayak gini caranya. Gitu, kita marah-marah, nggak ngejelekin orang, nggak apa, tapi ternyata enak ya. Nah itu jadi contoh. Itu caranya si John dari Seattle. Ada lagi yang namanya Pete. Nah kalau Pete ini dia sama anaknya suka adventure, dia sepedahan gitu ya. Kalau kayak kita mah mungkin sepedahannya ke Lembang gitu ya. Terusnya belanja keperluan anak ke bareng-bareng kemana? Saya nggak mau sebut. Supermarket yang baru buka yang besar itu ya. Iya. Terus kadang-kadang main layangan ya, main layang-layang gitu kan. Sama dia juga pernah ngajak anaknya ke Florida khusus ya. Jaraknya kan lumayan jauh, dia khusus ke Florida untuk melihat peluncuran pesawat ruang angkasa. Gitu. Jadi intinya bagaimana bisa membuat kenangan yang indah buat si anak yang tidak terlupakan. Itu. Dan itu kalau dari pengalaman itu juga, jadi berarti melihat kesenangan anaknya juga ya, maksudnya. Ya. Jadi meskipun ya tadi kayak main game nggak bisa gitu, tapi ya maksudnya ya karena anaknya senang itu ya, maksudnya ayah ya ikut aja gitu ya, walaupun mungkin berkali-kali tetap aja nggak bisa gitu ya main gamenya gitu, tapi maksudnya berusaha karena itu yang kesenangannya anak kita gitu ya, anak-anak gitu, jadi ya itu yang dilakukan gitu ya. Betul. Ini ada contoh lagi nih, lagi. Kalau tadi kan misalnya kita memang melakukan apa yang disukai anak ya. Contoh lagi ini menurut buku ini ya, ada yang namanya Mohammed. Nah, Mohammed ini dari Afrika Barat ya. Dia selalu mengajak anak-anaknya melakukan kegiatan yang dia sukai. Nah, ini yang dia sukai ya. Anaknya suka apa enggak nggak tahu ya, tapi dia sukai. Tapi karena dia cara ngajaknya bagus gitu ya, dan memang hubungan dia dengan anaknya juga baik. Kan yang paling penting itu kan hubungan ya. Kalau hubungannya baik mah melakukan sesuatu yang anaknya misalnya nggak suka, nggak masalah kadang-kadang kan. Tapi karena hubungannya baik, dia ajak anaknya tuh melakukan kegiatan yang dia sukai gitu ya. Nah, anaknya justru jadi suka gitu. Misalnya kalau kayak istri saya gitu ya, papanya tuh suka main tenis. Gitu. Maintenance itu bisa banyak teman ngobrol-ngobrol. Nah,
Pokoknya sering ngajak nih istri saya waktu masih kecil ya, waktu masih SMA gitu ya. Ngajakin maintenance, ayo kayak lu malah khusus les tenis gitu. Oh, wow. Gitu. Sekarang bisa nggak? Sekarang nggak bisa. Tapi suami dia. Tapi maksudnya pengalaman diajak maintenance bareng-bareng itu Iya. menyenangkan karena dianggap seperti orang besar, dianggap istimewa. Iya. Waktu disuruh les apa tadi les tenisnya gitu, maksudnya tetap bisa, maksudnya oke aja gitu ya? Iya. Sampai saya lulus kuliah S1, saya kerja di suatu bank, saya masih jadi sempat tenang memang. Wah. Padahal maksudnya bukan awalnya dipikirkan senang main gitu ya, maksudnya bukan kesenangan sendiri. Karena ayah saya bilang gini, dengan kamu maintenance kamu tuh kenal banyak orang, gitu kan? Itu maintenance kan juga bisa buka relasi lah, inilah itu yang ayah saya ajarkan ya. Jadi ada nilai-nilai yang diajar ya, nilai-nilai yang diajar oleh papanya itu kan, kamu harus punya teman sebanyak mungkin, gitu sebenarnya. Haruslah berteman sebanyak mungkin. Jangan cuma sendiri mulu gitu ya, bertemanlah. Dan terpakai sesuai dengan profesi yang digeluti, cocok dengan, maksudnya diperlukan memang untuk sampai sekarang ya. Padahal rasanya mungkin waktu dulu mah ya gitu aja ya, maksudnya ya namanya anak muda kan, namanya apa sih buat apa sih ya gitu. Tapi ya udah ikut aja gitu ya. Betul. Ya. Nah, ini udah hampir habis ya, habis. Jadi kalau menurut buku ini, kalau kita sudah melakukan ini ya, kita sudah memprioritaskan keluarga kita bersama-sama happy dengan anak-anak, menciptakan kenangan-kenangan yang indah dengan anak-anak, maka kita harus melakukan itu dan merayakannya bersama-sama, merayakannya dengan sukacita karena itu adalah berkat dari Tuhan. Gitu. Gitu sih. Wow, ternyata banyak ya yang masih bagus banget ya buku ini, dan kita ya ini rangkumannya ya hari ini gitu. Tapi kalau Sobat Impact Talk memang mau lebih detail gitu ya silahkan beli bukunya ya, bisa dicari bisa dicari bukunya. boleh dibantu, nanti boleh hubungi nomor yang di layar, nanti kita bantu untuk menghubungkan dengan tempat penerbitnya ya, yang menjualnya. Nah, mungkin ada kesimpulannya nih Om, dari yang udah dibicarakan, dari Tante dulu boleh, nanti Om yang pesan-pesan jadi untuk Sobat Impact Talk ya. Ya, jadi gini, keluarga itu adalah prioritas, ya. Prioritas maksudnya gini, Tuhan sudah membentuk pasangan suami istri dalam suatu keluarga, dan itu keluarga itu dipercayakan oleh kepada orang tua ya, kepada orang tua dan anak-anak itu. Jadi kita harus menjaga dengan sekuat tenaga kita untuk memberikan sesuatu hal yang baik dalam keluarga. Mungkin keluarga kita berbeda dengan keluarga yang lain. Setiap keluarga punya sendiri-sendiri ya, punya prinsip sendiri-sendiri ya. Nah, gimana caranya anak untuk melihat bahwa prinsip keluarga kita adalah baik, gitu ya? Kita punya pendekatan yang baik dengan anak. Ya. Oke, dari Om. Ya kalau saya sih percayanya sih semua ayah, semua ibu pasti sayang sama anaknya ya, menyukai dia, menyayangi. Nah ya harus disyukuri gitu ya, harus dipahami bahwa anak itu adalah berkat Tuhan, harus dipahami bahwa itu bukan beban tapi berkat gitu ya. Nah jadi ya kita cobalah supaya sangat dekat dengan anak-anak juga bisa dekat dengan kita, lalu kita menghabiskan waktu bersama. Tapi sebenarnya kan gini ya, sebenarnya kan keluarga itu berinteraksi, menghabiskan waktu bersama kan itu bukan menjadi tujuan utama. Tujuan utamanya kan sebenarnya ada lagi, yaitu menyebarkan kasih Tuhan, gitu kan ya. Juga amanat agung kan ya, amanat agung memberitakan Injil, gitu kan. Jadi sebenarnya tadi seperti yang dibilang sama host gitu ya, si anak melihat presentasi Tuhan
di ayahnya. Gitu. Jadi nanti juga tujuan si ayahnya kan harus menginjili kan. Kan setiap orang Kristen kan harus menginjili. Nanti si anak juga melihat nih contoh ayahnya mendekati orang, penginjilan juga gitu ya. Nah, jadi si anaknya itu kalau punya hubungan yang baik dengan ayahnya atau ibunya, pasti dia juga akan meniru, mengikuti, gitu kan. Jadi sebenarnya tujuan utama tetap aja kembali lagi kepada bagaimana menyebarkan kabar baik kepada orang lain, gitu ya, melalui pemberitaan kabar Injil. Tapi selain itu juga melalui perbuatan mengasihi orang lain, gitu kan. Gitu. Jadi nggak semua orang yang kita injilin bisa percaya. Mungkin percaya itu kan anugerah Tuhan, ya. Tapi kepada orang yang tidak pun kan kita mesti tetap berbuat baik karena Tuhan Yesus bilang kasihilah sesamamu manusia kan gitu ya. Kasihilah hanya sesama Kristen saja, yang lainnya nggak usah, enggak. Ajaran Kristen enggak, itu ajaran sesat gitu ya. Kristen ajaran Tuhan Yesus malah kasihilah sesamamu manusia. Bahkan dalam contoh yang Samaria itu sesama manusianya itu adalah orang yang sebenarnya paling nggak mungkin jadi teman gitu loh. Ya kan benar ya kalau cerita Samaritan ya, orang Samaria yang baik itu kan. Jadi dua itu sebenarnya yang jadi tujuan utama. Bagaimana si anak sama orang tua dan keluarga ini akhirnya menjadi mengasihi Tuhan, lalu bersama dengan itu juga cara menunjukkan dengan mengasihi sesama manusia gitu. Sesama manusia yang benar-benar sesama manusia ya, bukan sesama manusia yang definisi kita, sesama manusia saya adalah sesama orang percaya aja, bukan. Sesama manusia saya adalah orang-orang yang status sosialnya sama dengan saya, bukan. Sesama manusia adalah orang-orang yang status pendidikannya harus sama-sama dengan saya. Misalnya saya X3, dia juga X3, baru sama manusia. X2 mah enggak, bukan itu ya. Jadi harus definisi sesama manusia yang dari Tuhan Yesus. Nah itulah sebenarnya tujuan utama dari keluarga, ya kan? Itu kan dibuat memuliakan Tuhan. Tapi mulainya dari sini. Itu sih pesannya. Super sekali. Thank you nih Om sama Tante. Jadi ya, dan itu ya maksudnya memang mulainya dari keluarga dulu ya Om ya, Om Tante gitu tadi ya, sebagai ayah dan sebagai ibu ya, khususnya kalau hari ini kita belajarnya kan dari bukunya juga tentang ayah ya, jadi ya ternyata mulai dari keluarga untuk bisa melihat kasih Tuhan dan juga bisa mengasihi sesama manusia, semua manusia gitu, sesama manusia. Thank you nih Om Tante untuk bincang-bincang hari ini. Thank you sudah berbagi. Dan nanti kapan-kapan berbagi-bagi lagi ya. Oke. Untuk Sobat Impact Talk, terima kasih yang sudah mengikuti Impact Talk hari ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti, karena Impact Talk hadir setiap hari Selasa sampai hari Jumat. Jadi besok hari Kamis ada Impact Talk lagi ya, jam 12 siang. Untuk hari ini sampai di sini, saya Debbie, host. Saya Rain. Saya Tiwi. Kami pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.